Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, sahabat-sahabatku, para hamba-hamba Tuhan, dimana saja engkau berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan yang besar buat kita. Tuhan memberikan kita nafas dengan cuma-cuma gratis tanpa kita bayar satu peser uang pun. Kita bersyukur, Tuhan baik. Saudara, pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas kemanapun, saat ini kita merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menyertai saudara dalam semua aktivitasmu hari ini, sama-sama dengan keluargamu, anak-anakmu. Pagi hari ini, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13, Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah dengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Percayalah dalam nama Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada meterai. Saudara dan saya dimeterai. Meterainya adalah Roh Kudus. Jadi kemanapun saudara pergi, ada meterai. Sorga kenal saudara dan saya. Sorga tahu saudara dan saya. Ada meterai yang sudah ditetapkan, ditaruh atau cap yang ditaruh pada saudara dan saya orang percaya adalah Roh Kudus. Kemanapun engkau pergi, percayalah bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang dimeterai adalah roh yang besar. Berarti roh-roh kecil yang ada di dunia ini tidak bisa menandingi Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang besar itu yang menolong kita. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur. Apa saja, saya mau kasih tahu buat saudara, ayo tetap bangun komunikasi baik dengan Roh Kudus. Percaya saudara, percaya ada Roh Kudus dalam kita. Tuhan berikan Roh Kudus itu bukan roh penakut. Ya. Tidak, roh pemberani. Berani untuk apa? Berani untuk bicara kebenaran firman Tuhan. Berani untuk berkata yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tidak kompromi saudara. Pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara. Roh Kudus akan menolong kita dalam segala hal. Dalam nama Yesus pagi hari ini saudara harus percaya bahwa dalam dirimu ada Roh Kudus. Saudara, yang membuat sampai bangsa Israel kenapa berputar-putar di padang gurun dan banyak yang mati di padang gurun, karena hari ini percaya, besok mereka tidak percaya lagi. Mereka sudah lihat mujizat Tuhan buat melalui hambanya Musa. Tapi banyak tidak percaya saudara. Dalam nama itu dengar. Kalau Roh Kudus sudah di dalammu, Roh Kudus dimeterai, dicap tinggal di dalammu. Saya kasih tahu buat saudara pagi hari ini, engkau tetap percaya terus. Yakinlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di pagi hari ini, Roh Kudus yang hebat itu menolong kita semua. Dan percayalah bahwa nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku
dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, ketika kita dimeterai oleh Roh Kudus, nama kita tertulis dalam buku kehidupan, saudara. Buku kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Percayalah namamu dan namaku. Nama kita orang-orang percaya ada di dalam buku kehidupan. Makanya kita di dunia sekarang dengan tantangan, dengan persoalan bergejolak sekarang. Saya mau kasih tahu, kita tetap dipantau atau diamankan, diawasi oleh kerajaan sorga. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Nama kita ada di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Jadi saya mau kasih tahu, jangan takut. Jangan takut. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka banyak ketakutan. Kenapa ketakutan, saudara? Kenapa ketakutan? Karena mungkin ada juga yang belum percaya bahwa dia sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara dan saya, ketika kita percaya Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Berarti saya mau kasih tahu, hidup kita itu sudah ada jaminannya di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini saya kasih tahu bahwa barisan pertama yang tidak diterima di kerajaan sorga adalah orang yang penakut. Orang yang penakut, saudara. Takut setan lah, takut mati lah, takut tidak punya jodoh lah, takut miskin lah. Hei, dengar, dalam nama Yesus Tuhan berkata, burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Tuhan tidak suka dengan orang yang penakut, saudara. Orang yang penakut itu ditolak di kerajaan sorga. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, barisan pertama ditolak di kerajaan sorga bukan dosa-dosa yang lain, tapi dosa penakut. Dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh pengecut, bukan roh penakut, tapi roh pemberani untuk tetap bicara kebenaran firman Tuhan, untuk tetap berkata bahwa Yesus Kristus luar biasa, Yesus dahsyat. Dimanapun engkau ada, Tuhan ada menyertaimu. Sekalipun engkau berjalan dalam banjir, kau tidak akan hanyut. Sekalipun engkau dalam api, engkau tidak terbakar. Dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat ada kuasa menyertai kita semua. Pagi hari ini percaya dengan iman, kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari nama percaya semua kami anak-anakmu, semua kami umatmu, semua kami orang-orang percaya, semua kami para hamba-hambamu, kami sudah dimeterai dengan Roh Kudus, dan kami percaya dalam nama Yesus. Bukan kami lagi, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang paling besar, roh paling canggih, lebih canggih dari sistem internet, jaringan apapun di bumi ini. Roh Kudus yang canggih itu yang menolong kami setiap waktu, setiap saat. Dan roh yang diberikan buat kami, Roh Kudus, bukan roh penakut tapi pemberani, untuk menyatakan kebenaran, untuk berkata Yesus Kristus luar biasa. Yesus Kristus adalah Bapa kami yang menyelamatkan di dalam dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hamba berdoa dalam nama, sehingga gerejamu tetap bangkit untuk terus menyembah dalam roh dan kebenaran, tetap bangkit untuk bicara kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, yang takut tidak takut lagi, tapi berani bangkit dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun engkau ada, Tuhan menyertaimu. Sekalipun dalam banjir engkau tidak hanyut, sekalipun dalam api engkau tidak terbakar, dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat, penyertaan Tuhan sempurna buat gereja Tuhan, buat hamba-hambanya, buat umatnya, buat biji matanya, buat imamat yang rajani. Dan pagi hari hamba berdoa dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, sakit apa saja, sakit corona kah, sakit penyakit kanker kah, sakit stroke kah, sakit apa batuk kah, demam kah, panas kah, sesak napas kah, semua lenyap dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus yang menolong kami semua hari ini, untuk
kami mengalami kemerdekaan. Dan pagi hari ini berdoa, kami semua umat Tuhan, kami semua gereja Tuhan menjadi tawanannya Roh Kudus. Dan kami percaya nama kami, semua orang-orang percaya, tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, semua aktivitas hari ini dalam perlindungan Tuhan dan dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.